dilahirkan di bumi bersekian puluh tahun yang lalu sampai hari ini, Tuhan itu baik. Tuhan jaga saya sampai hari ini. Ya, kadang-kadang saya bisa dipengaruhi dan lain-lain, tetapi Tuhan selalu intervensi. Tuhan selalu intervensi dan bawa keluar dari tempat-tempat itu. Dan sampai hari ini. Tapi juga bagaimana Tuhan bisa membuat sesuatu yang memang di luar pikiran-pikiran saya. Fondasinya itu Nehemia yang kita sudah belajar bersama-sama. Nehemia mau mengalami terobosan, ya. Nehemia mau buat sesuatu yang besar bagi Allahnya, bagi bangsanya. Dia harus membayar harga, yaitu apa? Doa dan puasa. Apalagi yang dia bayar harga? Pengakuan dosa. Itu kunci utama. Kunci utama untuk mengalami hal-hal yang belum pernah Anda alami, Anda pikirkan, Anda lihat, mau ke sana, kuncinya di situ. Ya. Sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa, manusia itu segambar dengan dia. Tetapi karena melanggar perintah, ya, semuanya putus. Hubungan antara Allah dengan manusia. Bahkan sesama manusia pun jadi putus. Sampai secara hubungan dengan binatang pun putus. Pada waktu itu Adam memberikan nama binatang-binatang. Coba, siapa yang kasih nama gajah? Siapa yang kasih nama babi atau wam? Ya, coba, siapa tahu nenek moyang kamu pernahkah? Saya belum pernah tahu itu. Wam. Terus apa lagi? Ya, pokoknya wam bahasa saya. Bahasa Inggris babi. Bahasa apa lagi? Ya, iyo itu semua. Coba bayangkan. Jadi, wah luar biasa. Allah memberikan semua nama itu melalui Allah berikan kesempatan kepada Adam untuk memberikan semua nama-nama itu. Berarti sebenarnya pada waktu itu semuanya oke, bisa berkomunikasi. Alam juga indah, luar biasa, udara segar. Tapi hanya karena tidak taat lakukan perintah Allah. Ini yang penting sekali. Itu sebabnya Nehemia pasal 1 ayat 6, ya ayat 5 ayat 6, ayatnya yang ke-7 di sana tekankan. Kami sudah salah, sangat bersalah. Sangat-sangat bersalah. Nehemia sadar bahwa tanpa pengakuan itu tidak mungkin Allah buat terobosan. Allah membuka pintu-pintu tingkap-tingkap langit itu untuk mencurahkan berkat. Dan pekerjaan yang Allah tunjukkan untuk Nehemia kerjakan itu membangun tembok Yerusalem. Kembali tembok yang sudah hancur itu. Ya. Dan pada waktu itu tidak ada teknologi. Ya, sulit sekali. Jadi hanya dia bisa mengandalkan kemampuan dari Allah, artinya pertolongan dari Allah. Dia mengandalkan penuh dari Allah. Dan ini, ya itu fondasinya. Ya, saya tidak akan khotbah dari situ, tetapi ini saya membuka pikiran kita supaya kita ini berdoa dan berpuasa sudah 3 hari. Kalau tidak merasakan apa-apa, percuma. Ya, percuma. Bukan berarti Allah yang salah, tidak. Persoalannya kita. Semuanya kembali kepada kita. Doa puasa ini kita mulai sudah hampir 14 tahun sekarang. Perjuangan doa puasa awal memang menyakitkan memang. Ya, saya dari gereja yang memang belum diwajibkan untuk puasa. Ya. Belum diwajibkan untuk puasa. Tetapi bapak saya sudah berusaha, selalu ada puasa. Secara organisasi belum dicanangkan. Ya, apalagi doa. Tahun 1970 bapak saya selesai sekolah tahun 68 atau 67. Dia pergi pelayanan di tempat di mana Tuhan utus.
Di sana dia merasa harus bangun rumah doa. Itu sebabnya dia ambil keputusan tahun 1970 dia mendirikan bukit doa di salah satu bukit yang dia punya kampung. Di sana setiap bulan, setiap minggu dia naik, hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu dia penutupan seperti ini, sore dia turun, hari Minggu dia khotbah. Saya rasakan dan melihat doa khotbah beliau luar biasa. Seperti air. Ya, dia ada karunia khotbah dan nyanyi. Saya belum memiliki nyanyi itu. Dia bisa khotbah, dalam khotbah langsung nyanyi. Jadi bisa 2 jam khotbah, tapi orang itu tidak rasa dia sudah khotbah 2 jam. Karena hidupnya doa. Ya, hidupnya doa. Dari semua teman-teman, saya lihat Tuhan pakai dia luar biasa. Saya bukan puji Bapak saya, maaf. Tapi saya merasakan bersama beliau. Ya, hampir sebagian misionaris yang diutus ke beberapa daerah, Yahukimo, Mambramo, dan beberapa tempat, saya tahu Bapak saya yang utus. Beberapa misionaris yang datang ke Jayapura untuk membantu misionaris sampai berdirilah gereja-gereja di sini. Itu salah satu pembantu-pembantu Bapak saya. Salah satunya Tete kita yang selalu jaga di depan sekarang di Timika. Tahun 1972, Bapak saya kirim ke sini. Ya, karena Bapak saya muridnya banyak. Muridnya banyak. Dia bawa mereka ke bukit pengorbanan. Dia kirim orang kemana-mana. Begitu misionaris minta, kalau perlu utus misionaris, Bapak saya langsung tuh angkat tangan. Ada. Selalu dia duluan. Itu sebabnya Tolibaka katakan, kamu punya buah banyak. Tolibaka itu salah satu misionaris yang pertama ke Kanggime. Dan Tolibaka itulah pergi jalan kaki hampir sekian jam ke tempat di mana Bapak saya ada, namanya Tolineri. Toli itu kalinya dari kampung kelahiran saya. Dari mata air, tempat pusar saya ini ditanam atau itu di mata air kali Toli. Toli Kara, kali Toli, wilayah Toli. Dan Bapak saya di sana. Misionaris ini pergi ke sana. Hanya untuk dia, bukan untuk yang lain-lain. Hanya untuk dia. Ambillah dia punya, Bapak saya punya adik namanya Musa. Sudah almarhum. Muta. Almarhum Muta Gire. Katakan, ada kakak saya yang orang hebat, jago perang. Orangnya seperti ini. Kalau kita ambil dia akan buat hebat sekali. Kalau mereka putuskan, John Decker putuskan, saya harus pergi. Dan mereka dua ambil makan minum untuk perjalanan panjang itu. Sampai di sana, mungkin mereka sudah berdoa juga. Jadi sampai di sana, Bapak saya masih, karena dia pejuang. Artinya kepala salah satu suku pemimpin perang. Dia masih rambutnya gondrong, 2 itu taring babi dan 1 manik besar itu putih. Itu di sini itu bahasa saya itu Meli. Terus 1 lagi besar di sini itu orang-orang jago perang. Dia pendek, saya tinggi karena mama saya agak tinggi. Tidak orang sulit pegang. Tapi itulah Tuhan pilih. Misionaris ini ke sana. Sampai di sana mereka bawa. Saya mau datang untuk jemput Gembiri. Itu. Akhirnya orang-orang lari cepat. Ini ada orang begini datang untuk jemput kamu. Saya tidak tahu dia pernah takut atau tidak. Saya tidak pernah kasih tahu. Tapi kamu pernah takut atau tidak? Tidak pernah. Tapi dia begitu dipanggil, bawa panah lengkap. Langsung ketemu si misionaris ini. Dan katakan dia hanya begini, ayo ikut. Sudah, itu saja. Ikut. Menyeberangi sungai Toli ini. Dia tenggelam diri di situ. Semua panah dan semua aksesoris yang dia miliki buang semua di kali. John Decker tanya, kenapa begitu? Ini kotor. Wih, siapa yang ngajarin dia kotor? Dia tahu kotor. Itu lucu. Setelah dia buang, dia keluar dari kali itu bersama-sama ke Kanggime. Di mana pusat pembinaan atau pusat pertama misionaris masuk di kampung saya, Kanggime. Di sanalah pembinaan itu jalan.
Dan tetek saya juga datang ke situ. Mereka dibina dan saya juga jadi saksi mata. Mereka dibina di sana. Wah, luar biasa. Dan ya, itu perjalanan. Tapi setelah mereka dibina berapa 1 tahun mungkin di situ, diutuslah ke Karubaga untuk sekolah Alkitab. Waktu sekolah Alkitab, John Decker saya tanya, karena saya berapa kali bawa dia ke sini dan pergi juga ke Amerika, ketemu di rumahnya. Foto-foto bapak saya ambil di John Decker. Masih banyak foto yang dulu punya di Amerika, di Texas, Dallas. Saya tanya dia, memang bapakmu itu orangnya serius. Jadi sesuatu yang kami ajarkan itu langsung dia praktekkan. Nah, sesuatu yang kami ajarkan, jadi kami hati-hati mengajar orang ini. Apapun yang kami katakan, dia praktekkan. Apapun yang kami ajarkan, dia praktekkan. Besok dia laporkan. Wah, luar biasa. Dia orangnya, dari sisi kemampuan memang agak sedikit rendah. Dari segi kemampuan menangkap dan lain-lain. Tapi dia sungguh-sungguh duduk di depan, belajar, katanya begitu. Walaupun kemampuan ininya seperti rendah. Artinya tidak terlalu rendah juga, lumayan, tapi masih. Tapi dia belajar. Dan dalam kesaksian John Decker, pelayanan weekend, menurut laporan John Decker, pertobatan banyak yang terjadi karena pelayanan weekend melalui bapak saya. Orangnya masih ada, John Decker masih ada, umur 93 tahun sekarang. John Decker dengan istrinya di Amerika Serikat. Ya, bapakmu itu selalu dan pelayanan ini itu. Terus apa yang terjadi? Tolikara bisa terjadi ini misionaris Amerika. Jadi mereka memang misionaris Amerika itu orang-orangnya artinya bagus, tapi boleh dikatakan agak pelit. Tahu pelit ya? Orang-orang Amerika itu misionaris hatinya agak pelit. Mau memberi sesuatu kepada orang itu pikir-pikir, hitung-hitung. Tapi kalau misionaris Australia itu bagus seperti saya. Hatinya bagus, bisa memberi, bisa misionaris sama-sama. Jadi tidak berasa beda. Dia Australia, dia Papua tidak ada. Dia Jawa tidak. Mereka sama-sama. Jalan juga sama-sama, bisa tidur sama-sama. Amerika kelasnya agak sedikit. Jadi mungkin minta maaf. Waktu sekolah Alkitab ada aturan tidak boleh bawa babi lah, bawa makanan lah dari keluarga, dari saudara-saudara, dilarang. Sehingga kasihan misionaris hamba-hamba Tuhan yang sekolah di Karubaga itu tidak pernah dikasih. Mereka harus kerja sendiri. Memang tujuannya untuk mendidik supaya mereka mandiri di ladang Tuhan. Tapi waktu sekolah itu saya lagi tidur. Setelah bangun pagi, ada salah satu daun yang biasa masak, itu kalau dibakar, itu bunyinya seperti bunyi daging babi dimasak, itu bunyinya seperti daging babi, lemak-lemak babi. Karena saya sudah tidak makan daging babi, karena di rumah saya itu selalu makan daging babi, karena bapak saya memang punya babi banyak sebelum ke situ. Tapi karena dilarang, jarang makan daging babi, jadi saya ingat babi, begitu bunyi saya bangun, katakan, wih, daging babi saya lagi terbakar, lompat langsung di api, pegang begini, tahu-tahu daun, ini terbakar semua. Nah, baru ada kakak saya satu ini, bapak saya satu yang ini lagi tidur ini. Tidur atau ini memang telinganya sudah ini. Nah, dia juga jadi pembantu bapak saya di situ. Wih, kasihan. Akhirnya dia pergi ke kampung. Ini peristiwa besar. Tolikara jadi orang Tolikara bisa punya kasih hebat itu munculnya di situ. Banyak orang tidak tahu. Tolikara tahu. Jadi begitu beliau ke kampung, Lipius itu gara-gara begini lagi jadi begini. Wih, semua saudara-saudara, keluarga, adik, kakak, semua kampung itu sampai Kang Gime. Angkat babi lah, angkat kaca, macam-macam.
manusia datang dari sana sampai penuh di Karubaga. Mereka berteriak biasa, seperti biasa itu. Masuk. Wih, siapa yang perintah mereka datang ini? Kalau orang itu begitu harus dipecat. Itu aturannya. Jadi bapak saya sudah keringatan. Karena mereka sebut nama bapak saya. Karena Lipius begini, jadi kami datang. Memberikan makanan. Babi lah, ayam lah, kus-kus hutan lah. Wah. Waduh, luar biasa. Wah, bapak saya stres berat. Semua sekolah Alkitab keluar, misionaris keluar. Ini manusia Karubaga lapangan penuh. Penuh. Semua. Sampai di sana taruh babi. Apa semua penuh. Akhirnya John Decker dengan Dave Martin katakan, bagus. Memang harus begini. Hari itu sudah pintu terbuka. Dari kampung ini minggu depan datang. Dari kampung ini minggu depan datang. Akhirnya sekolah Alkitab mereka makanannya berlimpah. Dari situ Tolikara memang minta maaf. Saya sering orang-orang Tolikara, saya bilang orang-orang Tolikara itu memang punya hati bagus. Suka memberi. Nah, tadi ada laki-laki satu bawa pacarnya ke rumah di bawah. Baru kira-kira setengah jam lalu. Dia perkenalkan. Terus saya bilang, ya karena saya kenal laki-laki ini, jadi saya bilang, ini laki-laki saya kenal, dia anak Tuhan, bagus. Kamu untung, satu. Kedua saya bilang, kamu dapat laki-laki Tolikara berarti bagus. Tolikara, terus anak Tuhan lagi. Jadi kamu untung. Karena dia bukan perempuan dari Tolikara, tapi perempuan dari salah satu suku di Papua. Terus mama kamu bilang apa? Ya karena laki-laki datang ke rumah, jadi saya setuju. Mamanya setuju, neneknya setuju. Bapaknya dibunuh karena memang harus rebutan jabatan Ondoafi di salah satu kampung di sini. Ini pusat seperti itu. Jadi saya bersaksi tadi bahwa hubungan dengan kasih yang dimiliki Allah itu diberikan kepada bapak saya. Dan bapak saya juga diberikan Allah khusus untuk doa. Jadi ini yang dia praktekkan terus. Dan itu transfer dalam diri saya. Tapi saya tidak pernah duduk ikut doa sungguh-sungguh dan lain-lain. Saya ikut saja menikmati. Waktu di kampung memang ada. Tapi begitu di kota, bawa beliau ke Jawa, dia doa di lantai 2, terus jalan. Terus berdoa, terus jalan. Nah, ini saya tema yang sekarang saya kembangkan. Alami terobosan dari Allah melalui belajar firman, melalui lakukan doa, tambah dengan puasa. Nah, ini tiga hal penting yang harus kita lakukan. Yang saya mau saksikan sekarang, bagaimana bapak saya mengalami terobosan luar biasa, ya. Mengalami terobosan yang saya lihat, saya rasakan, saya nikmati. Sampai bapak saya meninggal dunia di tangan saya. Waktu itu Peter Jongren datang, saya juga jadi panitia, saya urus di Entrop KKR di sana. Bapak saya di rumah sakit Dian Harapan, jadi saya ada di sana. Panggil Lipius. Sekarang malaikat sudah datang, saya harus pergi, saya datang cepat. Bagaimana? Ini malaikat, 3 orang maju dari Yerusalem sudah ada baju putih semua berdiri di depan saya. Saya bilang, malaikat pergi. Saya usir. Karena saya tidak mau bapak saya cepat pergi. Sekarang malaikat mana? Ya kamu usir, jadi mereka pergi. Saat dalam hati puji Tuhan. Nah, terus, saya tahan terus. Sebenarnya sudah mau pergi hari pertama, hari kedua. Tapi badan masih bagus. Semua jalan terus ini. Jalan terus, orang datang dia doakan, dia nyanyi. Baik-baik, tapi tiba-tiba kalau panggil saya terus, dari Yerusalem sudah datang. 3 orang Majus. Tapi terakhir itu dia larang. Terakhir dia bilang, sekarang jangan larang. Mereka sudah datang, ada di depan saya. Tanganmu mana? Ini tangan saya, tanganmu mana? Dia ambil tangan saya, tarik dan taruh di dadanya. Terus dia berdoa untuk saya.
Dia doa berapa poin dan ini selesai, dia lempar tangannya, sekarang kamu berdoa untuk saya. Nah, saya pusing doanya bagaimana? Wah, saya bertahan sebentar. Wih, otak jalan, doa bagaimana ya? Terus akhirnya Tuhan kasih hikmat. Ya, Tuhan menghendaki untuk hambamu masih pelayanan terus, kasihlah berapa tahun ke depan. Jadilah kehendakmu dalam nama Yesus, amin. Jadi beliau katakan amin, selesai. Dia bilang amin selamanya sampai sekarang. Saya ketok kepalanya, saya pukul dia di sini, cubit kakinya. Ini apa namanya ini? Cubit telinganya. Ini main-main ini. Udah. Terus saya panggil itu anaknya perempuan ini, Mikira. Kau lihat ini, bagaimana ini? Nah, dia sudah tahu, jadi bapaknya udah meninggal. Tapi kan tadi saya baru ngobrol, jadi saya tidak percaya. Terus akhirnya masuk. Mereka yang sudah tahu itu sudah mulai nangis ini. Tapi saya tidak percaya. Nah, terus akhirnya suster datang, Bapak, kita panggil dokter dulu, panggil dokter. Mereka berusaha ini di depan saya dengan tekan. Ya, berapa detik, menit kemudian, ya Bapak pergi, selesai. Wah, luar biasa. Setelah kita makamkan, ya terus jalan. Nah, itu kadang-kadang minta maaf. Ini juga saya tidak tahu bagaimana, tetapi sebelum saya mulai doa di sini dan pergi ke bukit doa yang beliau bangun, itu beliau datang mukanya tidak senyum. Baru Tuhan tegur saya, akhirnya saya harus pergi ke bukit doa yang dibangun. Waktu mau pergi malamnya, dia datang dengan nyanyi dan senyum, kasih jempol begini. Betul-betul saya lihat dengan mata kepala beliau ada di depan. Oh, berarti saya cerita sedikit dengan istri saya dan saya pergi ke sana, selesai. Rumah di sana dia sudah bangun, rumah doa di sana dia sudah bangun yang baru, dengan beberapa orang-orang yang dia punya tim. Tanpa saya tahu, saya tidak bantu apapun, padahal saya ketua sinode besar ini. Dia sudah bangun rumah doa mewah sekali. Saya sampai di sana, wih ada rumah seng. Saya datang rumah yang beliau bangun dulu di sini. Ini rumah seng, selimut lengkap. Wah, hebat sekali. Kapan bangunnya? Bagaimana materialnya? Ya sudah, kami 3 hari doa puasa di sana. Dan mujizat juga Tuhan lakukan. Setelah itu kembali saya masih keraskan hati itu. Bahwa apa yang dia mau itu bangun bukit doa memang di sini. Dia bangun rumah yang ada di sana itu bukit doa yang dia bangun. Tapi dia mau bangun bukit doa.